Ya, assalamualaikum. Saya akan lanjutkan kuliah patologi unggas. Berikutnya ini adalah mengenai reovirus. Jadi, reovirus salah satu gambaran yang konsisten kita akan temukan itu adalah timbulnya peradangan sendi atau artritis. Makanya, reovirus umum dikenal dengan reovirus artritis atau reovirus tenosinovitis. Dan juga dikenal nih penyakitnya namanya viral artritis. Saya akan jelaskan lebih lanjut materinya, terutama di tiap slide, dan ini merupakan salah satu sesi juga untuk kuliah asinkronus untuk patologi unggas. Oke, saya akan lanjutkan saja langsung kepada materinya. Oke, penyebabnya adalah reovirus, genusnya Octoreovirus, famili Reoviridae, dan dia ada beberapa subgrup, subgrup 1, 2, dan 3. Tetapi yang akan kita lebih banyak bahas adalah yang dari subgrup 2 yang berasal dari unggas. Nah, kata-kata reovirus sendiri, reo, R itu adalah respiratory, E adalah enteric, O adalah orphan. Jadi kelainan karena reovirus, walaupun dia memang didapatkan kasusnya di sendi, tetapi kita akan dapatkan juga pada ini, pada enteric, pada usus. Walaupun dalam pengalaman kami, gambaran di respiratorinya jarang. Mungkin respiratori ini berperan pada proses penularan juga. Walaupun pada kasus yang kami dapat kebanyakan penularan berasal dari vomit, jadi berasal dari ekskreta, terutama feses yang mengandung virus yang kemudian tertular lewat rute peroral ke ayam-ayam lainnya. Oke, nah seperti halnya beberapa penyakit, misalnya chicken anemia, penularannya itu yang dikhawatirkan adalah penularan transovarial atau penularan di umur-umur awal akibat feses yang terkontaminasi oleh reovirus, ya, melekat pada telur dan kemudian ketika telur dirami, pori-pori telur kan ini ya membesar ketika ada pemanasan untuk selama pengeraman, sehingga feses yang terkontaminasi tadi oleh virus, virusnya mudah masuk dan kemudian menginfeksi embrio ayam. Nah, untuk rute horizontal, di sini kita bisa lihat penularannya bisa lewat rute peroral, lewat feses yang terkontaminasi, feses yang berasal dari ayam yang positif, ayam yang sakit. Kemudian juga bisa lewat respirasi atau bahkan pada luka, ya, atau virus reo ini menjadi kontaminan dalam vaksin. Tetapi untuk kasus yang terakhir, kontaminan vaksin lain sekarang kita tidak dapatkan lagi. Pertama paling banyak adalah penularan lewat rute oral, dan bisa juga walaupun lebih sedikit tingkat penularannya yaitu pada respirasi. Luka pada kulit memungkinkan apabila terjadi luka pada kulit dan di litter atau alas kandang, ya, itu ada material yang terkontaminasi oleh virus. Oke, nah ini beberapa kelainan yang akan ditemukan pada kasus infeksi reovirus. Jadi pada alat gerak, pada alat pencernaan, kemudian juga pada sistem pertahanan limforetikuler, timus, limpa, dan pusat habitus bisa kena, respirasi dan sirkulasi. Walaupun dari pengalaman kami, dari sistem organ lokomosi, alat gerak, pencernaan, dan limforetikuler ini adalah perubahan yang paling banyak kita dapatkan. Nah, reovirus pada unggas sebetulnya gambaran yang paling konsisten dalam artian kelainan yang disebabkan oleh reovirus pada setiap kasus itu adalah yang konsisten ada kelainan itu adalah organ terutama sendi. Makanya virusnya bersifat akrotropik atau dia mudah menyebabkan kelainan pada sendi. Nah, selain sendi, kelainannya bisa juga menyebar sampai ke tendon. Dan kelainan yang bisa kita dapatkan adalah peradangan pada sendi dan tendon yang kita sebut dengan tenosinovitis. Dan infeksinya menetap. Oke, jadi sulit untuk mengobatinya, infeksinya menetap, ya. Jadi sekali terkena reovirus dia akan tetap positif reovirus selama hidupnya.
Dan kemudian reovirus itu diduga dan dia bisa diisolasi dari beberapa kelainan lain selain kelainan pada sendi, yaitu bisa pada penyakit-penyakit yang menyebabkan sesak nafas, gangguan-gangguan respirasi, penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pencernaan, misalnya diare, kasus-kasus penekanan kekebalan, dan juga reovirus dikaitkan dengan kekerdilan pada ayam. Oke, walaupun ini semua katanya bergantung dari beberapa faktor seperti umur ayamnya, status imun, jenis virus, dan rute penularan. Eh, Mungkin ini faktor-faktor ini berpengaruh, ya, tetapi mungkin dalam pengalaman kami yang paling berpengaruh adalah ini nih, status imun. Ya, jadi ketika ayamnya memiliki antibodi yang rendah terhadap reovirus, ya dia akan mudah terkena infeksi reovirus di lapang. Ya, induknya juga begitu. Induknya kalau dia rendah antibodi terhadap reovirus, mudah terinfeksi dan kemudian menularkan ke anak ayamnya. Oke, karena imunosupresi terjadi pada kasus reovirus, sehingga penularan atau infeksi sekunder mudah terjadi, misalnya karena Mycoplasma, E. coli, Staphylococcus, IBD, dan sebagainya. Nah, ini gejala klinis yang mungkin muncul karena dia menyebabkan artritis, tenosinovitis. Kita akan lihat kelainan pada sendi, sendinya membengkak di satu sisi. Sendi yang membengkak ini memperlihatkan adanya kemungkinan timbunan eksudat di dalam sendi, ya. Dan sendi yang satunya lagi, walaupun dia lebih kecil, tetapi Anda bisa lihat nih, sisi dari sendinya lebih merah karena ayam sulit berdiri dan kemudian cenderung untuk duduk dan kemudian menggesek-gesekkan bagian sendi yang sakit ke alas kandang sehingga kemudian menimbulkan kemerahan, menimbulkan hiperemia. Salah satu gangguan yang disebabkan oleh reovirus karena ayam malas bergerak akibat kesakitan pada kakinya, akhirnya konsumsi pakan menurun, ya. Tetapi ada beberapa kasus di mana memang kesakitan pada sendi tidak terlalu parah, ayam masih bisa berdiri, tetapi yang menarik adalah pada kasus reovirus, dia menyebabkan gangguan pada penyerapan pakan, sehingga mengakibatkan yang namanya feed conversion rate-nya jadi rendah. Jadi ayamnya tetap makan, tetapi karena penyerapan pakan rendah, sehingga mengakibatkan jumlah pakan yang diubah menjadi daging, menjadi otot itu berkurang, sehingga FCR-nya, feed conversion rate-nya akan rendah juga. Kemudian peningkatan tingkat mortalitas bisa terjadi. Ya, ini sebenarnya disebabkan oleh infeksi sekunder. Oke. Nah, ini gambaran klinis yang akan kita temukan pada kasus reovirus yang menyebabkan peradangan pada tendon, ya, pada sendi dan juga tendonnya. Kita akan lihat ayamnya tidak mampu berdiri dan terjadi ekstensi pada kakinya. Oke. Dan di sini sendinya akan lebih membesar. Dan tentunya karena ayam lebih banyak berbaring, terutama pada posisi dadanya, gesekan di dadanya bertambah, sehingga luka pada dada mungkin muncul. Ya, ini bruising, ini adalah memar sebenarnya disertai luka pada dadanya. Kemudian pembengkakan tenosinovitis itu tidak hanya di daerah hook joint, di daerah betis ya, tetapi juga bisa menyebar sampai ke cekernya. Jadi kalau kita lihat di sini tenosinovitisnya menyebar sampai ke bagian bawah ceker. Jadi akan membuat tidak hanya sendi di sini yang membengkak, tetapi juga adalah bagian di bawah sendinya. Dan bahkan kelainan karena peradangan pada tendon bisa meluas sampai ke bagian bawah, ya, sampai ke bagian ceker, sehingga menyebabkan adanya luka terbuka pada telapak kaki yang kita sebut dengan ulcerasi pada foot pad atau dalam bahasa Jawa disebut dengan bubulan. Oke. Ini
bagian dengan artritis yang parah. Jadi sebenarnya dua-duanya ini kena artritis, tetapi memang pada kasus reovirus, pembengkakan sendi karena artritis pada satu sisi terkadang lebih berat dibandingkan sisi yang lain. Oke, jadi peradangan seperti ini membengkak dan kemudian kemerahan terjadi pada daerah metatarsus ya, pada daerah betis juga. Ini sebenarnya karena sendi yang mengalami artritis itu menumpu pada permukaan kandang, menumpu pada alas kandang karena dia tidak mampu berdiri dalam waktu cukup lama atau ayamnya menumpu pada sisi ini dalam waktu yang lama, sehingga akhirnya bisa menyebabkan kemerahan akibat adanya iritasi berulang atau bisa juga karena artritis ini menyebabkan perdarahan di bawah kulit sekitar sendi. Oke, nah jika kita buka bagian yang membengkak, kita akan temukan adanya penimbunan cairan di bawah kulit. Penimbunan cairan ini sebenarnya adalah eksudat yang kita sebut eksudat serus. Ya, jadi peradangan di sendi meluas sampai ke daerah sekitarnya, atau kita sebut ke daerah periartikular, daerah sekitar sendi. Nah, termasuk eksudatnya juga menyebar, salah satunya eksudat serus seperti ini. Bisa juga eksudatnya dalam bentuk eksudat fibrinus di sekitar tendonnya. Oke, peradangan yang parah bisa menyebabkan perdarahan pada tendon, bahkan ruptur tendon. Kenapa? Ayam pada saat menderita tenosinovitis karena reovirus, mereka tidak mampu berdiri dengan baik. Terkadang ayam memaksakan untuk berdiri, sehingga akibatnya terjadi trauma pada daerah sendi yang mengalami peradangan, dan ruptur mungkin muncul menimbulkan perdarahan yang meluas seperti ini. Peradangan kronis akan menimbulkan adanya jaringan ikat, sehingga daerah sekitar tendonnya akan menebal akibat adanya jaringan ikat atau bahkan mengeras. Dan bahkan antar tendonnya itu melekat. Nah, ini nih artritis karena reovirus, ya. Jadi salah satu bagian lebih besar, walaupun bagian yang tidak besar ini pun juga kita bisa temukan artritisnya. Kita buka sendinya, kita bisa lihat di daerah tendon di sini nih, di bawah sendi, ini namanya hook joint, ya, daerah betis. Kita akan lihat daerah sekitar sendinya akan basah karena adanya penumpukan eksudat serus. Nah, ruptur tendon itu akan menyebabkan perdarahan seperti ini. Oke, jika bagian sendi dibuka, kita akan temukan adanya perdarahan, kemudian penumpukan eksudat fibrin. Biasanya kalau ada penumpukan eksudat fibrin ini menandakan mulai ada kemungkinan infeksi bakteri juga. Nah, ini kemerahan pada tendon dan sendinya. Ini daerah periartikular, daerah di sekitar sendi dengan edema dan timbunan eksudat serus. Kemudian ruptur tendon yang biasanya seperti saya katakan tadi terjadi akibat ayam bergerak, dipaksakan bergerak, ya, walaupun ada tenosinovitis. Nah, penebalan tendon di sekitar ini ketika ayam memaksakan bergerak atau memaksakan berdiri, ini akan mengakibatkan tendon yang membengkak ini akan menekan daerah sekitarnya, dan karena elastisitasnya berkurang akibat peradangan, mudah menimbulkan terjadinya putusnya tendon atau kita sebut ruptur tendon. Oke, ini kasus yang sama antara daerah ini adalah tendon, ya, ini daerah tibiometatarsus, ya, di daerah hook joint tadi, di antara tibial dan metatarsus. Bagian yang mengalami tendinitis akan merah seperti ini. Oke, dan kemudian jika perdarahannya sudah terjadi
dan kemudian sudah terjadi dalam waktu beberapa hari atau beberapa hari, biasanya warna dari daerah perdarahannya awalnya merah seperti ini, tapi ketika perdarahannya sudah terjadi di bawah kulit, sudah terjadi beberapa hari, warna daerah perdarahan menjadi kehijauan. Ya, jadi ini menandakan adanya perdarahan pada daerah sendi dan tendon yang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Tendinitisnya meluas sampai ke daerah telapak kaki, ya, atau disebut dengan ke daerah taksus. Ini Anda bisa lihat daerah mata kaki, daerah telapak kakinya membesar dan ada eksudat serus disertai perdarahan. Dan bahkan di sini ada perkejuan, jadi ada timbunan eksudat fibrin. Yang hitam-hitam ini adalah sisa perdarahan yang terjadi. Oke, ya ini kasus yang sama terjadi di broiler. Jadi reovirus ini terjadi sebenarnya di ayam jenis apapun, bisa di broiler, layer, ayam petelur, termasuk juga ayam bibit. Dan kemudian satu perubahan, ini kan umum nih didapatkan seperti di ayam yang lain ya. Jadi tendon kakinya lurus karena ekstensi tendon, dia tidak mampu berdiri, pembengkakan pada sendi, perdarahan pada daerah sendi dan sekitar tendon. Tetapi pada kasus reovirus yang menarik juga di organ dalam, kita bisa dapatkan proventriculusnya membesar karena proventriculus menebal. Oke. Ini gambar histopatologi dari tendonnya. Ini dari tendon dan sendinya. Jadi ini adalah tendon, ini adalah peradangan di sekitar tendonnya. Jadi kalau Anda lihat, ini adalah akumulasi sel-sel radang. Oke. Nah, di sekitar tendon tentunya ada membran sinovial. Pada kondisi artritisnya dan tenosinovitisnya sudah berlangsung lebih dari 1 minggu, 1 atau 2 minggu, kita akan temukan hiperplasia dari sel-sel sinovial. Jadi sel radang muncul, tapi hiperplasia membran sinovial juga muncul juga. Oke. Ini tendon dengan peradangan di sekitarnya. Oke. Nah, peradangannya sampai merusak lapisan otot. Jadi kalau kita lihat nih, ini lapisan otot harusnya menyambung, ini lapisan ototnya terputus karena ada proses peradangan di dekatnya. Kemudian ada juga kelainan lain di luar persendian dan luar tendon yang mungkin muncul, misalnya bintik-bintik putih ini di hati menandakan kemungkinan hepatitis, peradangan pada perikardium, jadi perikardiumnya jadi keruh, namanya perikarditis. Bahkan kita bisa lihat adanya distensi atau melebarnya usus akibat timbunan dari pakan yang kurang tercerna, dan bahkan atrofi dari organ limfoid. Jadi ini menandakan bahwa atrofi dari organ limfoid seperti timus, bursa, dan limpa ini terjadi juga akibat reovirus bisa menyerang organ-organ limfoid dan menyebabkan kerusakan sel-sel limfosit pada organ limfoid sehingga atrofi terjadi. Nah, ini kelainan perikarditis. Nah, kelainan perikarditis ini sendiri sebetulnya tidak utama disebabkan reovirus, tetapi lebih dikaitkan karena infeksi sekundernya, misalnya infeksi sekunder bakteri karena kolibasilosis. Oke, ini ada kasus yang jarang terjadi kalau di ayam, tetapi ini ditemukan pada kalkun. Jadi adanya kerusakan otot jantung yang mengakibatkan bentuk dari jantungnya jadi membulat. Jadi ini kita sebut sebetulnya dengan dilatasi ventrikel jantung. Nah, ini terjadi, dilatasi ventrikel terjadi akibat otot jantungnya nekrotik akibat adanya miokarditis. Tapi dalam pengalaman kami kalau di ayam, kita tidak temukan kasus ini. Ini lebih utamanya di kalkun. Dan kalau ini kita potong jantung kalkunnya yang mengalami dilatasi ventrikel dan miokarditis, kita lihat bidang sayatannya akan pucat karena akumulasi dari daerah yang nekrosis dan timbunan sel radang. Nah,
Berikutnya ini adalah gambaran pada kasus infeksi reovirus, baik itu di broiler, layer, bahkan ayam bibit, yaitu adanya atrofi dari pankreas. Jadi normalnya kan pankreas terletak di lengkungan duodenum. Ini duodenum nih. Lengkungan duodenum, pankreas itu harusnya penuh mengisi lengkungan duodenum. Tapi ketika pankreas mengalami atrofi, antara pankreas dengan duodenum itu ada celahnya. Dan pada kasus atrofi yang parah, sudah terbentuk adanya jaringan ikat, kita akan melihat duodenumnya melekuk seperti ini. Jadi pada daerah yang melekuk nih biasanya di pankreasnya. Kita akan temukan di daerah ini banyak jaringan ikat secara histopatologi. Ya. Nah, atrofi pankreas ini akan menyebabkan jumlah enzim yang dihasilkan oleh pankreas berkurang sehingga pencernaan pakan berkurang. Nah, itu akan mengakibatkan pencernaan pakan berkurang akan mengakibatkan kondisi yang kita sebut maldigesti. Nah, timbunan pakan yang kurang tercerna itulah yang menyebabkan adanya ususnya berdilatasi, ususnya berdistensi, ususnya membesar karena timbunan pakan yang tidak tercerna atau pakan yang maldigesti. Eh, Sebelum ada atrofi pankreas, kita bisa temukan adanya enteritis. Salah satu tandanya adanya perdarahan pada usus. Salah satunya ini perdarahannya terlihat di serosa usus. Oke. Nah, eh di sini adalah beberapa tahap dari kerusakan di sendi akibat reovirus. Fase akut kita bisa temukan ini normal, ya. Fase akut kita bisa temukan sel-sel radang di sini. Kemudian di antara sel radang tuh ada celah-celahnya, ada rongga-rongganya. Ini sebenarnya karena adanya edema. Sel radang pada fase akut yang mungkin muncul adalah sel yang kita sebut heterofil. Heterofil tuh sama dengan neutrofil kalau di mamalia. Kemudian apabila peradangannya berlanjut, kita akan temukan sel-sel membran di sekitar tendon atau sel-sel di sendi, di membran pelapis sendi atau membran sinovial itu akan menebal. Nah, jika terjadi lebih lama, biasanya lebih dari 1 bulan, kita akan mulai temukan adanya jaringan ikat. Nah, adanya jaringan ikat apalagi pada tendon, nah ini akan mengakibatkan antar tendon jadi melekat. Nah, antar tendon jadi melekat sehingga mengakibatkan terkadang bentuk dari kakinya menjadi abnormal, bentuk kakinya sedikit bengkok yang kita sebut dengan ankilosis. Pada tahap inilah ayam sulit untuk berdiri dengan baik sehingga dilihat seperti adanya kelumpuhan. Oke, ini adalah sendi, ya. Ini tulang sendi ini. Ini adalah sendi dengan timbunan sel-sel leukosit dan fibrin akibat peradangan pada sendinya. Pada saat yang sama, ayam-ayam yang terkena peradangan pada sendi karena reovirus, busa fabriciusnya menjadi mengecil, dan kalau kita lihat secara histopatologi kita akan temukan sel-sel di dalam folikel busa fabricius itu menjadi renggang yang mencerminkan adanya mengindikasikan adanya pengurangan jumlah sel-sel limfosit di folikel busa fabricius. Oke. Nah, reovirus bisa dikelirukan oleh berbagai penyakit lain yang juga bisa menyebabkan peradangan sendi atau artritis, misalnya karena Mycoplasma synoviae, infeksi E. coli, dan Staphylococcus aureus. Tetapi yang membedakan dari semua kasus ini adalah pada kasus reovirus kita akan temukan kelainan pada sistem pencernaan. Salah satu kita temukan maldigesti, kita temukan atrofi pankreas, dan kita temukan penebalan proventriculus. Nah, kelainan-kelainan pada sistem pencernaan itu kita tidak temukan pada 3 kasus ini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pada kasus reovirus seringkali diikuti oleh kekerdilan dengan banyaknya pakan yang tidak tercerna, ya, karena kerusakan pada usus. Nah, tapi itu kita tidak temukan pada kasus Mycoplasma synoviae, E. coli, dan Staphylococcus aureus. Nah, pengendalian yang paling penting adalah tentu saja vaksinasi.
Jadi vaksinasi itu bukan di anak ayamnya, tetapi vaksinasi adalah pada induk ayamnya. Jadi pada ayam breeder yang kita sebut grandparent stock atau parent stock. Nah, vaksinasinya itu biasanya dilakukan kira-kira sekitar 3 sampai 4 minggu sebelum periode bertelur. Periode bertelur biasanya dimulai sekitar 17 minggu. Jadi sekitar umur 13 15 minggu itu sudah divaksinasi supaya titer antibodinya tinggi, dan nanti ketika fase bertelur, antibodi dari induk itu akan ditransfer ke kuning telur, jadi antibodi maternal terhadap virusnya tinggi sehingga anak ayam bisa terlindungi. Jadi ya metode vaksinasinya mirip dengan metode vaksinasi di penyakit lain, misalnya seperti yang sudah saya jelaskan di metode vaksinasi untuk chicken anemia. Dan vaksinasi dilakukan bisa lebih mudah lagi ya di umur 5-6 minggu di induk, kemudian nanti setelah bertelur 2 sampai 3 minggu sebelum bertelur divaksinasi ulang lagi. Oke. Nah, pencegahannya sebetulnya apabila terjadi untuk mengurangi kasus reovirus atau apabila ada terjadi wabah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah melakukan desinfeksi. Jadi kita meminimalisir kontaminasi di kandang, salah satunya dengan melakukan desinfeksi pada kandang. Bisa dengan menggunakan desinfektan, contohnya di sini, di mana desinfektan seperti alkohol, iodin, H2O2 ini akan merusak struktur protein pada amplop virus. Nah, kemudian infeksi bisa menular salah satunya lewat luka di kaki, ya. Jadi yang bisa kita lakukan selain vaksinasi yaitu kita beri alas yang kering, terutama di bawah pemanas, terutama ketika DOC baru masuk, ya. Alasnya alas kering terutama koran, tapi bukan sekam atau sedotan kayu untuk menghindari adanya luka-luka kecil di telapak kaki. Oke. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, vaksinasi pada induk itu akan selain melindungi induk sehingga dia tidak terpapar. Seringkali kalau pada induk infeksi reovirus tidak menimbulkan gejala, tapi gejala akan muncul pada DOC-nya. Nah, vaksinasi pada induk, apalagi induknya mempunyai antibodi yang tinggi yang bisa ditransfer ke kuning telur, ya, sehingga maternal antibodi di anak ayamnya tinggi, ini akan membuat anak ayamnya terlindungi setidaknya 1 sampai 2 minggu setelah menetas. Oke, ini beberapa referensi yang digunakan. Cukup banyak referensi yang digunakan, dan ini slide terakhir untuk kuliah saya mengenai reovirus. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Good luck untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.